Kalau kalian suka menonton F1, pasti udah nggak aneh kan kalau pembalap keluar dari mobil harus ngelepas setirnya. Nggak di F1 aja, ini terjadi hampir di beberapa balapan, seperti rally, WEC, Le Mans, NASCAR, dan lainnya. Dan kegunaannya berbeda-beda. Ya contohnya kayak rally, biasanya setir bisa dilepas agar pembalap bisa masuk ke mobil aja. Kebanyakan memang seperti itu, hampir kegunaan utamanya ya kayak gitu. Namun berbeda di Formula One. Selain untuk keluar dari mobil, ada kegunaan lainnya. Apa aja? Steering wheel F1 adalah salah satu sistem paling kompleks di dalam mobil. Itu lebih dari sekedar setir biasa yang hanya berguna untuk menggerakkan roda depan. Karena setir Formula One dapat mengontrol berbagai elemen mobil melalui ecu. Steering wheel F1 yang dapat dilepas telah menjadi bagian dari mobil Formula One sejak tahun 1990-an. Namun saat itu, steering wheel jauh lebih sederhana daripada sekarang. Yang mana steering wheel hanya memiliki 3 tombol. Yang pertama untuk menempatkan mobil ke posisi netral. Yang kedua untuk menyalakan botol minuman pembalap. Dan yang ketiga untuk radio. Bener-bener sederhana banget kan? Beda banget sama sekarang. Tapi untuk perkembangan steering wheel, tim Formula One tidak butuh waktu yang lama untuk membuat steering wheel Formula One menjadi sangat kompleks. Steering wheel modern kenapa sangat kompleks? Ini karena steering wheel bisa mengubah pemetaan mesin hingga menyesuaikan bias rem mobil. Dan tentu aja, karena bisa dilakukan semua dari setir, pembalap dapat segera melakukan semuanya dengan cepat. Jadi pada dasarnya, steering wheel Formula One modern adalah salah satunya steering wheel di dunia yang sangat kompleks. Dengan ratusan pengaturan berbeda yang tersedia untuk pembalap. Dan tentu aja, dengan dashboard digital yang akan memberitahu pembalap tentang semua yang terjadi di dalam mobil. Saking canggihnya, steering wheel Formula One sangatlah mahal. Steering wheel Formula One berharga sekitar 70.000 US dollar sampai 100.000 US dollar atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan biasanya, pembalap akan mengganti steering wheel ini sebanyak 3-4 kali dalam semusim. Ini diganti bukan karena rusak, melainkan untuk menyesuaikan trek. Ya walaupun ada beberapa kasus memang rusak juga. Karena settingan mobil terletak di situ semua, dan sekali lagi, harga steering wheel di Formula One bukanlah murah. Kenapa bisa sangat mahal? Steering wheel di F1 pada dasarnya itu adalah kunci mobilnya. Yang mana tanpa steering wheel nempel di kokpit, mobil F1 sama sekali nggak bisa nyala. Jadi steering wheel ini adalah saklar utama dari mobil Formula One. Steering wheel F1 memang sangat kompleks. Karena pada dasarnya, di steering wheel Formula One ada ECU onboard yang dapat mengendalikan banyak hal untuk mobil. Kita ambil contoh, jika steering wheel mengalami kerusakan, ada kemungkinan besar bahwa beberapa komponen pada mobil yang lain juga bisa ikut rusak. Di steering wheel Formula One setidaknya memiliki sekitar 30 tombol dan saklar. Meskipun ini bervariasi dari satu tim ke tim lainnya. Masing-masing tombol dan saklar ini mengubah pengaturan yang berbeda pada mobil dan beberapa diantaranya dapat mengaktifkan beberapa pengaturan yang mengharuskan pembalap untuk otak-atik mobilnya melalui setir. Saking gampangnya ngerubah settingan mobil di Formula One melalui setir, kalian pasti sering melihat pembalap melakukan penyesuaian pengaturan mobil saat mobil sedang ngebut dengan kecepatan 250 km per jam. Gila banget kan, bisa nyeting mobil waktu mobilnya ngebut di jalan trek. Selain itu, pembalap sering terlihat menyesuaikan pengaturan pada mobil mereka untuk memperbaiki masalah yang memungkinkan mereka alami. Seperti kehilangan tenaga atau mobil mengalami pengereman yang gak sesuai. Jadi pembalap bisa menyesuaikan brake bias yang melalui setir ini aja. Gak perlu repot-repot ke pit stop. Steering wheel Formula One melekat pada mobil mereka dengan tiang yang mengunci ke kolom kemudi. Saat setir terpasang dengan benar, tiang penyangga akan mengunci setirnya. Dan tentu aja dapat dibuka dari tempatnya dengan ditarik kembali ke arah pembalap dari kolom kemudi. Sistem ini telah bekerja selama bertahun-tahun. Steering wheel ini tidak akan lepas saat mobil mengalami kecelakaan. Walaupun dengan sistem quick release, tapi mekanisme pengunciannya sangat aman dan dapat menahan setir di tempatnya setiap saat dan dalam kondisi apapun. Jadi kenapa pembalap F1 melepas setir mereka? Alasan utamanya sebenarnya sama aja kayak mobil lainnya, yaitu untuk masuk dan keluar dari mobil mereka. Ini karena kokpit Formula One sengaja dibuat sempit agar mobil lebih aman bagi pembalap. Dan ini adalah salah satu bentuk yang lebih aerodinamis saat mengemudikan mobil. Kemudian alasan kedua untuk cut off semua kelistrikan di mobil Formula One. Ya walaupun ada cut off emergency di bagian kokpit, tapi jika steering wheel terlepas ini jauh lebih aman untuk komponen mobil lainnya. Seringkali kita melihat mobil Formula One mogok atau harus berhenti di pinggir trek karena masalah mekanis. Kemudian kita melihat para pembalap turun dari mobilnya. Namun sebelum mereka pergi untuk melampiaskan kekesalan mereka selalu meletakkan setir kembali ke kolom kemudi dan memastikannya aman. Ini karena ada aturan khususnya.
yang mana pembalap diminta untuk mengembalikan steering wheel ke mobil mereka dan mengamankannya di tempatnya, sehingga petugas dapat memindahkan mobil ke lokasi yang aman. Ini sangat penting dilakukan, bahwa pembalap meletakkan steering wheel kembali ke kolom kemudi daripada hanya meninggalkan steering wheel di depan mobil. Ini karena Marshall tidak dilatih cara memasang atau melepas steering wheel di mobil F1. Dan kalau ada pembalap yang mengalami kecelakaan, terus setirnya dilempar begitu aja, ini tentu aja akan merepotkan Marshall. Yang mana kalau Marshall nggak bisa masang setirnya dan setirnya mengalami kerusakan, Marshall tersebut harus bertanggung jawab akan kerusakan itu. Menerima tagihan sebesar 1,5 miliar rupiah karena merusak setir mobil Formula One tidak akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi seorang Marshall. Terus kalau ada pertanyaan, kalau setirnya rusak sewaktu race, apakah diperbolehkan mengganti setir? Pembalap F1 sebenarnya dapat menukar steering wheel mereka selama balapan. Mereka hanya perlu masuk pit stop dan menukar steering wheel yang baru. Tapi ini jarang banget terjadi. Walaupun ini jarang terjadi, tapi tim sering berlatih untuk kasus ini. Yang mana ini bertujuan untuk membuat pit stop menjadi cepat dan semulus mungkin. Ini pernah terjadi sebenarnya pada Lewis Hamilton di Grand Prix India tahun 2012. Yang mana tim McLaren dapat mengganti keempat ban mobil dan setir hanya dalam waktu 3,1 detik aja. Sangat luar biasa kan? Kenapa Hamilton sampai menukar steering wheelnya? Ini karena Hamilton telah mengalami kesulitan dengan steering wheelnya sepanjang balapan. Dan tim tidak punya pilihan lain selain menukar steering wheelnya. Prosesnya kayak gini nih, saat kru pit stop McLaren berbaris di kotak pit, Hamilton sudah memulai proses menarik quick release dan melepas setirnya. Jadi ketika mobil berhenti, dia hanya harus menyerahkan kepada anggota krunya yang sedang menunggu untuk menukar setirnya. Jadi itulah alasan kenapa steering wheel F1 harus bisa dilepas. Walaupun memang tujuan utamanya agar pembalap bisa keluar masuk mobil, tapi selain itu banyak hal penting lainnya. Segitu aja video kali ini.